Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel The Novel. Kasih semangat Mimin dengan cara like dan subscribe. Hari Jumat antrian teller dan customer service sangat panjang, selalu seperti itu karena Sabtu dan Minggu bank akan tutup. Antrian membludak hingga lewat jam tutup cabang. Rena khawatir tidak akan mendapatkan bus untuk pulang ke Bandung. Berkali-kali ia melirik arloji di tangan kirinya. Jam menunjukkan tepat pukul 17.00 ketika antrian selesai. Pak Rahmat sang satpam kantor segera menutup pintu besi kantor. Rena dengan tergesa membereskan nota dan menyelesaikan semua pekerjaannya yang terpending. Setelah semua beres, ia berlari mengambil tas di loker. Buru-buru amat Ren. Mau mudik ya? Tanya Mia, Liami. Aku takut gak dapet bus, saut Rena dengan terburu-buru. Ya sudah yuk, kita pulang, ajak Mia, melingkarkan tangannya di lengan Rena. Keduanya berpamitan pada Pak Rudi dan teman kantor sebelum akhirnya mereka keluar dari kantor tersebut. Jari tangan Rena disibukkan dengan ponselnya memesan ojek online untuk mengantarkannya ke terminal. Mia masih setia berdiri di samping Rena saat mobil Andra berhenti tepat di depan mereka. Riko keluar dari pintu penumpang depan. Rena mengernyitkan dahi. Di saat sudah akan terlambat seperti ini ia takut akan ada permintaan aneh dari dua pria tampan itu yang akan mengakibatkan ia tidak bisa pulang menemui keluarganya. Mengapa mereka ada di sini? Gerutu Rena dalam hati. Hai Nona Rena, silahkan masuk. Riko mempersilahkan Rena duduk di depan. Dengan terpaksa dan ekspresi wajah kebingungan, ia menuruti titah pria yang sudah membantu menyelamatkan nyawa bapaknya. Ya. Uang 100 juta untuk operasi bapak sudah berhasil menjungkir balikan kehidupan Rena beberapa hari terakhir ini. Bukannya Mas Andra sudah tahu jika aku akan pulang ke Bandung? Batin Rena. Siapa nona cantik ini, Nona Rena? Riko melirik Mia kemudian menarik tangan Mia dan menciumnya. Mia membatu, gadis mungil itu diam 1000 bahasa, wajahnya terlihat tegang dengan mata membulat sempurna. Kenalkan ini teman aku, Mia, saut Rena sambil menyenggol lengan Mia. Mia tersadar, mengerjap berkali-kali, Lia saya Mia, jawabnya kemudian. Baiklah, saya culik dulu temanmu ini ya Nona Mia, see you when I see you. Tutur Riko sambil duduk kembali di kursi penumpang belakang. Aku jelasinnya di dalam mobil aja deh, gak enak kalau debat di depan Mia. Batin Rena dengan sangat terpaksa Rena masuk dan mendudukan bokongnya di kursi penumpang depan, bersebelahan dengan Andra. Sekilas ia melirik Andra yang sedang memainkan smartphone-nya di balik kemudi. Bye Mia. Rena melambai dari balik jendela. Setelah memastikan Rena dan Riko sudah masuk ke dalam mobil, Andra mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju kota Kembang Bandung, kota kelahiran calon istri pura-puranya. Mas aku kan udah bilang, hari ini aku pulang ke Bandung, ucap Rena pelan jangan harapkan balasan dari Andra, lihat Tuan Putri, kita antar sampai depan rumahmu ya. Sela Riko sambil mencondongkan tubuhnya ke depan hingga berada di antara Rena dan Andra. Gak perlu, kan jauh mas, tolak Rena terang-terangan. Makan malam dengan om dan tanteku, kita pindahkan ke Bandung, kebetulan mereka ada acara di Bandung. Sekalian aku juga ingin bertemu orang tua kamu biar kita bisa secepatnya menikah, tutur Andra dingin, dengan tatapan mata fokus ke depan. Betul Nona Rena, jadi besok itu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, canda Riko sambil tertawa renyah. Busyet, seriusan dia udah kebelet kawin. Aku harus ngomong apa sama ibu dan bapak? Aduh, gimana ini? Batin Rena gelisah. Rena menggigit bibirnya, Andra melirik Rena sekilas. Kenapa sih seneng banget gigit bibir, emang itu gak sikit bibir digigit mulu, Andra membatin, entah kenapa ia peduli. Memikirkannya, ia menjadi malu sendiri. Sedari tadi Rena memikirkan berbagai kebohongan untuk menyampaikan masalah ini. Tubuh yang lelah karena seharian bekerja, pikiran yang juga ikut lelah ditambah memikirkan kebohongan yang harus ia buat untuk keluarganya nanti membuat Rena perlahan tak sadar tertidur pulas. Untung Riko di belakang sana sedang asyik dengan MacBook-nya,
Sepertinya pria itu masih saja bekerja di luar jam kerjanya. Saat Rena benar-benar terlelap, Andra membangunkannya. Mereka telah berhenti di rest area untuk makan malam dan Rico sudah terlebih dahulu turun dari mobil mencari toilet. "Ren, bangun." Andra memanggil Rena pelan. Berkali-kali Andra membangunkan, tapi gadis itu masih saja lelap tertidur seperti bayi. Andra memegang lengan Rena dan menggoyangkannya sedikit. Seketika Rena terkejut dan refleks menamparkan muka Andra. Tamparan tangan kecil Rena berhasil membuat Andra membulatkan matanya. Rena pun tidak kalah terkejut dengan mata melebar sempurna, lalu menutup mulut menganganya dengan kedua tangan. "Mati aku. Kali ini pasti mati aku," gerutu Rena dalam hati. "Ah, maaf mas. Aku gak sengaja, maaf." Rena meminta maaf sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Rena benar-benar menyesal. Ia refleks karena begitu terkejut saat seorang pria tiba-tiba ada sangat dekat dengannya. Dengan wajah kesal, pria tampan itu pergi meninggalkan Rena di dalam mobil sendirian. Gadis cantik yang masih memakai setelan kerjanya itu pun tidak berani mengejar Andra. Ia tahu Andra sangat kesal saat ini sehingga ia memilih untuk diam di mobil menunggu Rico dan Andra kembali. Beberapa saat kemudian Rico dan Andra masuk ke dalam mobil. Wajahnya masih belum berubah, dahi yang mengerut dan tatapan mata yang tajam, tapi kemudian ia memberikan satu kantong kresek kecil berisi roti, air mineral dan susu kemasan kepada Rena tanpa melihat ke arahnya. Sesaat Rena menatap Andra tak percaya. Setelah insiden tamparan itu Andra masih memperdulikannya. Ia menerima kantong kresek putih itu dan menyimpannya di pangkuan. "Makasih ya mas, maaf ya yang tadi," ucap Rena tulus. "Memang tadi kenapa?" tanya Rico bingung. "Aku gak sengaja nampar mas Andra. Tadi aku dibangunin mas Andra. Aku kaget terus refleks nampar mas Andra," saut Rena menundukkan kepalanya. Rico tergelak sambil memegang perutnya. "Selamat Rena, kamu adalah wanita pertama yang menamparkan Andra," seru Rico tertawa terbahak-bahak seraya menyodorkan tangannya ke arah Rena ingin memberi selamat. Rena mendorong pelan tangan Rico. "Seriusan?" tanda tanya. "Aduh, maaf ya mas, beneran aku minta maaf. Sakit gak?" tanya Rena khawatir. "Sakitlah, kamu gak lihat pipi aku merah?" jawab Andra kesal sambil menyatukan alisnya. "Ya udah, maafin aja kali Andra, kan Rena gak sengaja, segitu doang." Rico mengelus pipi Andra sedetik kemudian Andra menepis tangan Rico. Wajahnya terlihat masih sangat kesal. Selama ini belum pernah ada wanita yang berani menamparkan wajah tampannya. Tidak berapa lama, mereka kembali mengobrol. Seperti biasa Rico yang menghangatkan suasana. Beberapa jam kemudian sampailah mereka di rumah Rena, rumah yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk orang tua dan adik-adik Rena, rumah model lama tapi bersih dan terawat karena ibu dan Lia sangat rajin membersihkan rumah. "Masuk dulu yuk," ajak Rena. "Gak usah, udah malam takut mengganggu, besok aku jemput kamu ya," saut Andra dingin dengan ekspresi datarnya. "Bye-bye Nona Rena," pamit Rico yang sudah duduk di kursi penumpang depan. Mereka pun meneruskan perjalanan ke villa Andra di daerah Dago Atas. "Tok, tok, ibu," panggil Rena ceklek. "Kakak, Aras kangen kak," teriak Aras memeluk kakak kesayangannya. Aras adalah anak bungsu dari Ibu Susi dan Bapak Roni juga anak laki-laki satu-satunya di keluarga mereka. Tak lama ibu dan Lia keluar dari kamar mendengar teriakan Aras. Rena menyalami dan memeluk ibu dan Lia. Setiap pulang ke Bandung, Rena selalu disambut hangat oleh keluarganya seperti baru saja pulang dari ibadah umroh, atau baru pulang setelah puluhan tahun merantau. "Bapak mana bu? Kemarin adek bilang udah pulang ya dari rumah sakitnya. Kok cepet bu?" "Bapak di kamar kak, masa pemulihan bapak terbilang cepat setelah operasi. Bapak hanya tinggal rawat jalan saja. Ayo. Elbu antar ke kamar," ajak ibu di kamar, "bapak sedang tidur." Rena mendekat perlahan, menjatuhkan kepalanya pelan di dada bapak, cinta pertamanya. "Pak, ini kakak," panggil Rena lirih. Bapak membuka matanya mendengar suara lembut putri kesayangannya itu. "Kak," panggil bapak.
Air mata bapak mengalir hingga membasahi bantal. Banyak rasa terima kasih yang ingin ia sampaikan kepada Rena. Semenjak Roni sakit-sakitan, Rena menjadi tulang punggung keluarga. Roni merasa sedih dan tidak berguna. Dadanya mulai terasa sesak, jantungnya berdebar lebih kencang. Roni langsung menahan emosi, menstabilkan detak jantungnya. Tak mau terjadi sesuatu lagi dengan dirinya hingga membuat Rena kesusahan. Terima kasih untuk biaya operasinya, nanti bapak ganti, bisik bapak Roni. Gak usah pak, itu uang dikasih sama pacar kakak, besok dia mau kesini menjenguk bapak. Rena berbohong untuk menenangkan Roni sambil menyeka air mata di pipi bapaknya. Sekalian membuka jalan memperkenalkan Andra sebagai kekasihnya yang akan menjadi suaminya sebentar lagi. Sejak kapan kakak punya pacar? Tatapan ibu penuh curiga. Pacarannya sih baru, tapi kenalnya sudah lama. Dia nasabah kakak di kantor bu, jawab Rena sambil tersenyum, berharap ibu tidak curiga. Kakak udah boleh pacaran lagi kan, Pak? Desak Rena. Roni hanya terdiam, ia khawatir bila Rena pacaran lalu menikah dan dilarang bekerja oleh suaminya sehingga tidak bisa membantu biaya sekolah adik-adiknya lagi. Tapi di sisi lain hati Roni tidak tega harus menahan-nahan anaknya untuk mempunyai pacar. Bahkan Aras yang masih SMA pun sudah mempunyai pacar. Sepertinya terlalu picik, menjadikan anaknya tumbal, pikir Roni. Menatap raut wajah kedua orang tuanya, Rena tahu betul apa yang sedang dipikirkan bapak dan ibunya itu. Jika kakak menikah nanti, dengan siapapun, kakak akan membuat perjanjian dengan calon suami, agar memperbolehkan kakak tetap bekerja dan membantu keluarga hingga Adelia bekerja dan Aras lulus kuliah, tutur Rena mencoba menghilangkan pikiran yang ditakuti bapak dan ibunya. Ayah dan ibu memeluk Rena, hati mereka bergetar hebat. Kedua orang tua itu tak kuat menitikan air mata. Merasa bersalah, mereka merasa sudah jahat kepada anaknya karena menggantikan peran mereka di keluarga ini. Kakak menikah sekarang pun, ibu ikhlas, tidak usah memikirkan ayah dan ibu. Ibu masih bisa membantu perekonomian kita dengan berjualan kue, tutur ibu Susi seraya menyeka air matanya. Kalau ibu bikin kue, nanti siapa yang jaga bapak? Pokoknya bapak dan ibu tenang aja ya, jangan khawatir. Sekarang waktunya kakak yang mengurus bapak dan ibu. Mereka pun kembali berpelukan. Keesokan harinya, pagi sekali Rena sudah sibuk di dapur memasak sarapan untuk keluarganya. Bakat memasak yang dimiliki Rena menurun dari ibu Susi. Harum, masak apa kak? Tanya Lia, masak kesukaannya bapak. Biar bapak cepet sembuh. Ayo bereskan meja makan dan bawa semua makanan ini ke meja makan, perintah Rena kepada adik perempuannya. Mereka sarapan bersama sambil bercanda tawa. Sudah lama sekali mereka tidak makan bersama. Rena merasa sangat bahagia berada di rumahnya saat ini. Selama di Jakarta Rena rindu merasakan kehangatan keluarga ini. Jam berapa pacar kakak datang? Tanya bapak tiba-tiba di sela menyuapkan makanannya ke mulut. Agak siangan, saut Rena dengan mulut penuh makanan. Kakak udah punya pacar, emang ada yang mau sama kakak? Sela Aras lalu tertawa terbahak-bahak. Eits, jangan salah, semua turunan kita tuh cantik dan ganteng. Gak kan susah cari jodoh deh, ibu jamin. Bela ibu semua tergelak mendengar narsisme ibu Susi yang sudah keluar sepagi ini. Nanti siang dia kesini mau jenguk bapak sekalian mau memperkenalkan kakak kepada om dan tantenya. Jadi nanti kakak boleh ya pergi sebentar. Rena sekalian meminta izin. Om dan tantenya tinggal di Bandung juga. Bapak mulai menginterogasi. Gak pak, Mas Andra dan keluarganya orang Jawa yang sudah hijrah ke Jakarta. Mereka mempunyai perusahaan besar di Jakarta. Orang tua Mas Andra sudah meninggal. Dia dirawat oleh om dan tantenya. Kebetulan om dan tantenya ada acara di Bandung dan kebetulan juga kakak lagi pulang ke Bandung jadi sekalian ketemuan aja, begitu pak. Petik 2. Rena menjelaskan panjang kali lebar. Padahal Rena pun baru tahu semua tentang Andra tadi malam pada saat ngobrol di mobil dalam perjalanan pulang ke Bandung. Wah, cocok tuh sama kita yang orang Sunda.
Pasti kalau menikah banyak rezekinya, kembali Ibu Susi bersuara dengan mitosnya. Bu, manusia itu sudah dikasih rezeki sejak di dalam kandungan. Ibu jangan percaya mitos-mitos gitu ah. Bapak gak suka, tukas Bapak Roni. Lia iya suamiku sayang, balas ibu sambil membelai lengan suaminya. Please deh gak usah sok-sok mesra gitu, celetuk Lia lalu memalingkan wajah, berakting kesal. Duh, yang baru putus, sewot. Ledek aras mereka pun kembali tertawa, menghangatkan pagi hari yang terlihat mendung. Siang harinya, tok, 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 ceklek, cari siapa? Lia membuka pintu, bola matanya terpaku pada mobil sedan mewah keluaran terbaru yang terparkir di garasinya. Padahal Andra sudah sangat rapi dan tampan memakai kemeja kotak-kotak dengan tangan dilinting juga celana jeans dan sneaker mahalnya, tapi yang mencuri perhatian Lia adalah mobil Andra. Di antara anak-anak Pak Roni memang hanya Lia yang matre. Lia selalu bermimpi menikahi anak orang kaya agar bisa terlepas dari kehidupan sederhananya. Saya Andra, Renanya ada. Andra memperkenalkan diri, tapi Lia masih terpesona dengan mobil Andra. Tidak mendengar ucapan pria tampan di depannya. Halo, apa Rena ada? Tanya Andra lagi sambil mengibaskan telapak tangannya di depan muka Lia. Karena sedari tadi gadis di depannya hanya celingukan ke arah dalam rumah. Oh, ada. Kaak, pacarnya udah datang nih. Titik-titik tanda seru petik 2. Teriak Lia, hah, pacar. Apa Rena sudah menceritakan semua kepada keluarganya? Batin Andra. Mendengar kata pacar tadi, bulu kuduk Andra meremang. Lah teringat kembali saat pertama kali mendatangi rumah mantannya yang bernama Monica ketika akan mengajak berkencan. Masuk kak, siapa tadi namanya? Pertanyaan Lia tadi menyeret kembali Andra ke dunia nyata, melupakan Monica yang masih saja mengganggu pikirannya. Andra, saut Andra lagi, oh, Lia kak Andra, silahkan masuk. Ajak Lia dengan senyum yang memamerkan gigi gingsulnya. Tanpa membuka sepatu, pria itu masuk dan duduk di sofa berwarna coklat yang berada di ruang tamu. Kaki jenjang Rena berlari menuruni anak tangga dari kamarnya yang berada di lantai 2. Mas udah datang. Aku belum siap. Sebentar ya mas, aku siap-siap dulu. Belum. Pria itu menjawab pertanyaan Rena. Bapak dan ibu keluar dari kamar menyambut Andra. Andra berdiri, dan mengulurkan tangannya kepada Bapak Roni. Bapak menjabat tangan Andra dengan sedikit kencang. Roni ingin menunjukkan kalau dia masih berkuasa atas Rena. Ibu juga menyalami Andra dengan salam khas Sunda, menyatukan kedua tangannya sambil sedikit membungkuk. Silahkan duduk nak. Bapak mempersilahkan Andra duduk. Pak, ini teman kakak namanya Andra. Bapak dan ibu ngobrol sama Andra ya, kakak siap-siap dulu. Rena kemudian pergi ke kamarnya meninggalkan mereka bertiga di ruang tamu. Bagaimana keadaan bapak sekarang? Tanya Andra membuka pembicaraan juga menepis ketegangannya, karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan calon mertua. Sudah membaik, berkat nak Andra mau meminjamkan uang untuk operasi bapak, nanti bapak ganti ya nak. Ujar bapak basa-basi. Ah, tidak perlu pak, sudah kewajiban saya sebagai teman untuk membantu Rena, tutur Andra. Andra mengikuti kata teman yang disebutkan Rena tadi sebagai kamuflase hubungan mereka karena memang sepertinya terlalu vulgar bila keduanya mengaku pacaran. Andra yakin, semua keluarganya sudah tahu hubungan ia dan Rena, kalau tidak mungkin Lia meneriakkan kata pacar dengan lantang saat memanggil Rena tadi. Lia datang membawa minuman dan kue buatan ibu. Silahkan diminum nak Andra, dicoba juga ini kue buatan ibu. Ibu mempersilahkan dengan ramah tak sungkan. Andra mengambil kue yang ada di meja lalu memakannya. Enak tidak kuenya nak Andra? Tanya ibu. Enak sekali bu, ini betul ibu yang buat. Memang kue buatan ibu Susi sangat enak. Andra jadi teringat ibunya yang sudah meninggal karena kanker payudara. Nanti kuenya nak Andra bawa ya. Sekalian ibu titip untuk om dan tantenya nak Andra, kata Rena. Hari ini untuk pertama kalinya Rena akan bertemu dengan om dan tantenya nak Andra ya. Belum Andra menjawab ibu sudah pergi ke belakang menyiapkan kue yang akan dibawa oleh Andra. Tidak usah repot-repot bu. Andra setengah berteriak.
Tidak merepotkan konak Andra, Ibu dan Rena memang pintar memasak dan bikin kue, ucap bapak sambil mengambil kue buatan ibu dan memasukkannya ke mulut. Ternyata dia bisa masak dan bikin kue juga ya. Batin Andra lalu kembali mengambil satu potong kue buatan ibu dan memakannya. Boleh nanti saya bawa Rena ke rumah om dan tante saya, Pak? Andra meminta izin. Oh, boleh silahkan nak Andra. Dengan mudahnya bapak memberi izin. Beberapa menit kemudian Rena turun tergesa-gesa. Ia tidak mau Andra dan bapak banyak mengobrol karena takut apa yang Andra bahas tidak sesuai dengan apa yang dibahasnya bersama keluarga. Andra terpana melihat Rena menuruni undakan tangga, tak sadar matanya menatap sosok cantik itu dari atas hingga anak tangga paling bawah di depannya. Rena menggunakan mini dress membentuk bodinya yang seperti biola. Rambut panjang itu tergerai dengan poni berjejer rapi di dahi. Rena terlihat sangat cantik dan seksi. Ayo mas, ajak Rena, kakak pergi dulu ya bu, pak. Rena pamit mencium pipi bapaknya. Jangan lupa ini kue untuk nak Andra dan ini untuk om dan tantenya nak Andra. Ibu memberikan 2 bungkusan kepada Rena. Terima kasih bu. Saya dan Rena pergi dulu ya pak, pamit Andra. Ibu dan bapak mengantar mereka hingga halaman depan. Mobil Andra meluncur di jalan komplek rumah orang tua Rena. Kita mau punya mantu orang kaya pak. Ibu kegirangan. Hus, nyebut bu, omel bapak. Lalu mereka masuk ke dalam rumah.